Ini sepanjang irigasi di RT 4 RW 3 keadaan begini, mau tak kasih polesan buat budidaya ikan hias atau budidaya ikan apa saja untuk memberikan nuansa karismatik di sepanjang jalan sebelah barat perbatasan RW 3. Nih kondisinya kayak gini, mau tak sulap bersama kami. Nih budidaya ikan tok siap. Biasa luru oke ya, inspirasi. Nih solokannya nih begini, mau saya jadikan tempat wisata. Ini musola baru. Ini kondisi irigasi yang enggak terurus, akan saya jadikan buat ketika orang menghilangkan jenuh. Nih dataran persawahan, sini ada combangan, bisa dijadikan tempat pemancingan atau apa. Ini irigasi ini di situ ntar bisa dijadikan tempat persinggahan, taman wisata sawah. Nih, sepanjang irigasi ini bisa dibikin lukisan apa saja yang berguna untuk suguhan orang ketika menghilangkan penat. Ini sawah-sawahnya. Nah. Kondisi saluran kayak gini. Ini sebelah sana ada saluran lagi, ntar dibikin apa ya, suatu kreasi yang berguna untuk orang banyak. Sepanjang jalan ini dijadikan ini jumbangan tanah yang ya lumayan lah. Berawal dari sini pindah lagi kurang lebih 1 kilo jaraknya. Nah, ini sangat besar untuk jadikan potensi sebagai tempat wisata edukasi anak sekolah atau pada umumnya masyarakat sini. Akan ditata sedemikian rupa. Ini gang yang mau ke musolanya ke Rusmina, sekelilingnya. Nih solokan yang enggak bermanfaat akan dijadikan suatu tempat. Tuh enggak terurus, akan saya dobrak jadikan tempat wisata. Nih ibu-ibu yang lagi ini lagi di syuting, Bu. Nih bantaran sawah yang membentang. Ini ke depan mau saya renovasi
sebagai aliran selokan yang bersih, nggak banyak sampah kayak gini. Ini gang mau ke Baitus Salam. Nah, pangan dek. Nih sampah-sampahnya alhamdulillah sudah diberesin. Nih persawahannya membentang. Di sini ntar dijadikan tempat wisata, taman sepanjang sini. Nih, alhamdulillah mulai diberesin sedikit demi sedikit. Nih di sini ntar botol-botol bekas dibikin pagar. Nih selokan ini ntar dikasih ikan, sampah diangkat. Sampah diangkat. Nah, ini alhamdulillah bersama kami sampah sudah teratasi, dan bersama Miki instansi pemerintahan alhamdulillah sudah diberesin. Ke depan akan bisa berubah total. Adanya gerakan kami untuk masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Ini saluran-saluran yang nggak terurus. Ke depan masyarakat bisa, arti dari kebersihan akan terlihat rapi. Nih. Ini masyarakat belum sadar artinya kebersihan. Jadi sampah-sampah tuh berserakan, nggak mengerti bahwa sampah itu mengandung penyakit. Nih tentang tempat budidaya maggot. Maggot tuh sejenis hewan, dikatakan orang umumnya singgat. Nih tempat budidaya maggot sebagai tempat edukasi orang untuk belajar apa itu maggot, fungsinya untuk apa. Nah, akhirnya orang lebih tahu tentang maggot itu. Ini kawasan maggot nih. Nih. Ini maggotnya. Ini kami brander kami. Nah, ini lokasinya sudah ditata, mau dibikin tempat edukasi. Jadi di sini ntar dibikin suatu variasi yang bahan dasarnya dari bambu untuk menenangkan di saat orang ketika lelah dalam mencari rizki. Di saat itu dia akan butuh hiburan. Di tempat inilah orang untuk melepaskan unek-unek sehingga pikirannya menjadi jernih. Nih, di sini nih. Ini budaya maggotnya, ada kolamnya, ntar ada pertaniannya, ada tempat untuk berdiskusi. Ini rencana untuk berdiskusi di sini, di atas kolam. Makanya saya butuh masyarakat sadar arti kebersihan, bahwa sampah itu manfaatnya besar, bukan dibiarkan begitu saja. Ini lokasi tentang budidaya maggot. Ini di sini tempat kolamnya. Ini untuk pelebaran dari maggot. Ini bioplonnya yang sudah jadi nih. Ini maggotnya yang tadinya dari telur, ya kan, akhirnya sudah banyak. Yang tadinya cuma berapa gram tuh, ya sekitar 5 graman lah.
sekarang sudah 3 generasi nih magotnya tuh. Ini magotnya tuh, ini magotnya, ini magotnya. Nah, ini lanjut lagi nih bioplonnya. Magotnya tuh banyak. Ini sementara ini baru produksi buat sendiri, belum dikemas. Kedepannya mau dikemas buat pakan burung, makan bebek, makan ayam, dan pakan burung berkicau. Ini proteinnya banyak sekali kandungannya. Nih banyak sekali nih. Nih magotnya tuh. Nih magotnya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang. Loh. Nah, ini kandang lalat untuk perkawinan dari proses telur pecah menjadi anakan magot, pindah lagi ke magot press, jadi magot press, tambah lagi ke perpupa. Dia nggak makan dan bersemedi dan menjadi purba jangka semedi kurang lebih seminggu. Ntar jadi lalat nih, lalatnya tuh. Tuh lalatnya banyak banget. Loh lalatnya. Nih lalatnya nih. Lalatnya tuh. Tuh pada nempel itu untuk di mana? Daun pisang. Mau pada kawin. Kalau habis kawin ini tempat untuk telurnya tuh. Kayu-kayu itu tempat telur. Ini bak perpupa, ada yang belum jadi lalat dan jadi lalat nih bak-baknya nih. Cara mengambil telurnya tinggal di lempengnya diambil terus dipindah ke bak ini nih. Ini bak ini. Di sini dikasih buah busuk. Selang berapa hari juga ntar menetas. Ini perpupa yang tetapan nih sebelum jadi lalat tuh. Tuh dia nggak makan, bersemedi. Lah ini sayuran yang difermentasi supaya sampah-sampah nggak bau. Akhirnya ini tempat-tempat fermentasi. Dari hasil fermentasi ntar ada cairan yang namanya cairan VOC. Ini berguna sekali untuk tanaman. Kalau untuk buat nyiram tanaman jadi subur. Nah, dari kaskot ini ibaratnya kotorannya itu magot yang hitam tuh. Ini kan belum dibersihin. Ini berguna untuk tanaman sebagai pupuk dan juga untuk tanaman hidroponik. Ini bagus sekali nih. Ini hidroponiknya, alatnya. Ini sayurannya udah diambil buat tetangga untuk dijadikan campuran mie. Nih. Ini campuran mie. Ini campuran mie nih. Ya kan? Bagus kan? Nih. Ini ke depan mau diperbanyak hidroponiknya. Ini kolam cair nila. Sementara ini baru 1 kolam. Rencana mau nambah lagi di sebelahnya tuh. Kira-kira 2 kolam lagi
di belakang. 2 kolam lagi. Di situ tempat untuk menjajakan hasil dari produk kami tentang budidaya maggot. Ntar pakannya di packing, ada yang kering, dan hasil olahan VOC dijadikan M4 yang hasilnya nggak kalah dari pasaran. Nih, ini bak VOC nya dari fermentasi, dan ini pembuatan M4 yang berguna untuk pertanian, perikanan, perkebunan. Nih baknya nih, mau produksi M4 dengan olahan sendiri. Nih, itu lalatnya tuh lagi pada kawin. Ya sementara ini tempatnya masih kayak gini, lagi masa pembenahan. Ini tempat untuk pelebaran bioplon maggot. Ini kolam. Ini atasnya mau dibikin ranggon untuk edukasi pembelajaran, bimbingan belajar untuk anak-anak dan orang dewasa, bahkan orang tua. Di sini akan diberikan suatu pelajaran tentang arti dari suatu organisasi, politik, belajar komputer dan sebagainya di sini. Tempat ajang untuk orang mengerti tentang dunia sekarang, bahwa sekarang itu dunia kalau kita nggak ngerti sama sekali ketinggalan zaman. Di sini akan diberikan edukasi pelajaran. Nih, di atas kolam ada ranggon untuk pembelajaran segala bidang. Di area ini akan dijadikan sebagai tempat wisata. Ini sawah-sawah nih. Kenapa toh? Pedes. Nih, ini BUMDes juga punya program lagi tentang pengambilan sampah. Nih. Ya insya Allah ke depan ini solokan-solokan ini akan menjadi bersih dengan hadirnya kami. Akan membenahi lingkungan yang kotor kayak gini, sarang penyakit. Tuh solokannya tuh akan dijadikan tempat budidaya ikan. Ini sepanjang sini antara banyak ikan-ikan. Di pagar ini dijadikan taman buat sore ketika anak sekolah pulang dari sekolah, dan juga ini ada pembelajaran, ntar ada internet gratis di sini nih. Nih. Ya, nih keadaan lokasi sini. Kalau kita satu ikatan, satu berbagai masyarakat, tempat ini jadi indah. Hamparan sawah yang begitu hijau, ada padi, ada bawang, ada palawija dan sebagainya. Di sini masyarakat bisa melihat, bisa terjun langsung ke sawah. Ini di sini ntar dijadikan taman ya. Taman. Nih. Wilayah sini jadikan taman. Sepanjang sungai itu bisa juga dijadikan rak-rak ya kan. Nah, tapi ini untuk jangka panjang. Yang penting ke depan lebih eksis dan lebih maju,
untuk perubahan Desa Limbangan yang penuh wisata alam dan religius. Dulu orang memandang ini tempat kotor, tapi suatu saat bisa berubah jadi tempat tongkrongan anak muda dan anak tua. Nih, saat ini kondisinya begini. Sekian dulu. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju bersama kami, keluarga migran Indonesia. Semangat 45.